Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa huwal wahidul azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal muttaqina wa qudwatal abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari sukacita bagi hampir 2 miliar kaum muslimin di muka bumi ini. Hari ini adalah hari ibadah. Kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan ibadah manasik haji yang dilakukan oleh jutaan kaum muslimin di tanah suci sana. Kita sama-sama bertakbir, bertahmid, bertasbih, memuji kebesaran dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada hari-hari seperti ini kita senantiasa teringat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Contoh dan teladan bagi orang-orang yang beriman. Contoh tentang seorang hamba yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhasil membina keluarganya sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dari Banu Israel dan mengutus Ismail dan kemudian keturunannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan Nabi Ibrahim kepada kita orang-orang yang beriman menjadi contoh bagaimana keluarga yang ideal. Kepala keluarga yang menjadi teladan bagi anggota keluarga, yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, yang memberikan contoh bagi mereka untuk senantiasa taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti akan masuk ke dalam surga karunia Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan keluarga mereka yang baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dimasuki oleh mereka bersama dengan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, serta dari keturunan-keturunan mereka. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa jalinan keluarga yang kita bangun di dunia ini tidak akan berhenti sampai di dunia ini saja.
bahkan akan kita lanjutkan di akhirat kelak dalam karunia surga Allah Subhanahu wa taala selama kita senantiasa berpegang kepada nilai-nilai keimanan dan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman, akramakumullah. Akan tetapi hari-hari ini kita melihat tantangan yang begitu besar bagi lembaga keluarga ini. Hari-hari ini kita menyaksikan kampanye yang luar biasa dahsyatnya kepada lembaga keluarga yang mencoba untuk tidak memberi batasan yang jelas antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Penyimpangan seksual yang dibumbui dengan istilah-istilah tertentu, yang dikampanyekan dengan metode-metode yang sangat canggih, memperkenalkan LGBT, memperkenalkan kelompok ini sebagai kelompok yang harus diakui keberadaannya, adalah upaya yang akan merusak lembaga keluarga sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ibrahim dan keluarganya. Oleh karena itu, pada hari yang sangat berbahagia ini, marilah kita kembali menggali apa strategi dari Ibrahim dan keluarganya untuk menjaga agar mereka menjadi keluarga yang senantiasa berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanil muslimin, a'azzakumullah wa akramakum. Yang pertama yang kita saksikan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu bahwa beliau senantiasa berpegang kepada nilai-nilai tauhid dan ajaran yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Artinya, Ibrahim alaihissalam telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, yaitu ketika Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, ya bunayya, innallaha astafa lakumuddin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian sampai menghembuskan nyawa kalian di dunia ini kecuali kalian senantiasa berada dalam keadaan berserah diri kepada agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa strategi pertama untuk melindungi keluarga kita agar supaya tidak teracuni oleh propaganda-propaganda yang akan merusak sendi-sendi keluarga kita adalah dengan senantiasa kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, kemudian diteruskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai masjid-masjid kecil, di mana sebagaimana di masjid kita senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya di dalam rumah-rumah kita juga senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat-salat sunat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita senantiasa lebih baik dan lebih dekat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, yaitu bahwa mereka senantiasa kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita adalah hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sebagai manusia kalau kita tidak menghamba kepada Allah, maka kita akan menghamba kepada selain Allah. Kita manusia
diciptakan, kodrat kita adalah menghamba. Ketika kita tidak menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menghambakan mungkin kepada jabatan, mungkin kepada harta, mungkin kepada hawa nafsu kita, atau kepada berhala-berhala tradisional sebagaimana kaum musyrikin dahulu yang menyembah pohon-pohon dan bebatuan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita ambil dari Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Oleh karena itu ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan keluarganya di tanah haram sana, maka doanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in liyuqimus shalah. Wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku meninggalkan keluargaku pada lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, inda baitikal muharrami liyuqimus shalah, pada tempat yang dekat dengan Baitullahil Haram yaitu Ka'bah, agar supaya mereka mendirikan salat, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Penjelasan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa strategi ketiga dan terakhir dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menjaga diri beliau dan keluarganya, yaitu dengan senantiasa menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Dengan salat yang senantiasa kita jaga, yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dalam kehidupan sehari-hari kita akan senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pagi, setiap siang, setiap sore, menjelang malam dan pada malam harinya, kita senantiasa sujud, ruku, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sejarah kita, sejarah kaum muslimin, senantiasa dipenuhi oleh teladan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Pahlawan-pahlawan yang melahirkan para pahlawan. Ketika Al-Aqsa berada di bawah penjajahan kaum salib di Al-Quds, di Yerusalem, maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan pahlawan Nuruddin Anzanki dari keluarganya Imaduddin Zanki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan Al-Masjidil Aqsa di tangan Salahuddin Al-Ayyubi dari bapaknya Najmuddin Al-Ayyubi. Negeri kita juga dipenuhi oleh kisah-kisah perjuangan dari keluarga-keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita mengenal Sultan Babullah yang lahir dari keluarga Sultan Khairun. Kita mengenal Sultan Hasanuddin yang lahir dari keluarga Sultan Malikus Sa'id. Kita mengenal Pangeran Diponegoro yang lahir dari keturunan Sultan Agung.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka marilah kita kaum muslimin menjadi penerus bagi keluarga-keluarga pejuang itu. Menjaga diri kita dan keluarga kita dengan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang dengan itu ketika kita berhasil menjaga keluarga kita, maka negara dan bangsa kita juga akan menjadi negara dan bangsa yang kuat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di hari Idul Adha ini, Idul Adha yang mulia, kurban disyariatkan pada hari ini dan untuk 3 hari berikutnya. Hewan yang dapat dikurbankan adalah semua domba yang genap berusia 6 bulan, kambing yang genap 1 tahun, sapi yang genap 2 tahun. Hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada daging, baik pada jumlah maupun rasanya. Seekor domba atau kambing hanya cukup untuk 1 orang saja, sementara seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang. Pembagian kurban yang telah disembelih bisa dibagi kepada 3 bagian. Sepertiga untuk pemiliknya, sepertiga sebagai hadiah untuk rekan-rekan, dan sepertiga untuk fakir miskin yang membutuhkan. Akhirnya pada akhir khutbah ini, marilah kita menengadahkan hati dan jiwa kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang penguasa alam semesta. Ya Allah, ampuni kami karena doa kami melangit sementara ampunan-Mu melebihi bumi dan langit. Ya Allah, jagalah tanah suci kami semuanya, Mekah dan Madinah. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menebar nista padanya. Ya Allah, kembalikan dan merdekakan Al-Aqsa. Hadirkan jiwa raga kami di dalam kemerdekaan itu. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Jadikan kami anak yang berbakti. Jauhkan kami dari durhaka. Satukan kami dalam rahmat-Mu hingga berkumpul di dalam surga-Mu. Ya Allah, satukan hati kami di dalam meniti jalan juang-Mu. Enyahkan semua benci. Buat kami saling mencinta karena-Mu. Ya Allah, jagalah para guru dan pemimpin kami. Berilah petunjuk-Mu pada mereka di dalam menahkodai bahtera perjuangan ini. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Layar telah kami kembangkan, saung telah terangkat. Bimbinglah perahu juang itu berlayar menuju pulau harapan berupa rahmat dan ridha daripada-Mu. Allahumma taqabbal dhahayana wa la taj'alna dhahiyatan li a'daina wa a'daik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.